Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Kewirausahaan UNP akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam memulai usaha. Saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok 2. Yang pertama, Aisyah Hamid sebagai pemateri kelima. Devi Indah Kurnia sebagai pemateri kedua. Mogasari Mulia sebagai moderator dan pemateri pertama. Sri Devi Pramestu sebagai pemateri ketiga dan Thanya Lutfi Wanda sebagai pemateri keempat. Kompetensi dasar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam memulai usaha. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang menganalisis lingkungan usaha dan menganalisis peluang usaha. Baiklah, pada materi pertama, saya Mogasari Mulia akan menjelaskan tentang analisis lingkungan usaha. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hal yang mempengaruhi aktivitas usaha. Dan yang tiga, perbedaan studi kelayakan dan analisis lingkungan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mogasari Mulia dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan usaha. Nah, apa pengertian dari lingkungan usaha? Lingkungan usaha adalah keseluruhan dari aspek-aspek atau hal-hal serta keadaan eksternal lembaga usaha atau industri yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis atau kinerja usaha. Selanjutnya, hal apa saja yang mempengaruhi aktivitas usaha? Yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi lebih cenderung kepada lingkungan eksternal, yaitu kondisi lingkungan di mana akan diselenggarakan usaha tersebut. Yang kedua, analisis diri. Analisis diri lebih menganalisis pengelolaan kemampuan usaha sendiri dan sumber daya yang dimiliki. Nah, apa kegunaan dari analisis lingkungan eksternal? Analisis lingkungan eksternal berguna untuk menganalisis kekuatan-kekuatan makro dan pengamatan terhadap perilaku pelaku-pelaku di lingkungan mikro. Menganalisis kekuatan-kekuatan makro seperti kondisi demografi, perkembangan ekonomi teknologi, stabilitas politik, kepastian hukum, dan pengaruh perubahan sosial budaya yang dapat mempengaruhi usaha. Dalam analisis lingkungan eksternal, dimasukkan pula pengamatan terhadap perilaku pelaku-pelaku di lingkungan mikro. Termasuk dalam kelompok ini adalah pasien usaha, pesaing, saluran pelayanan, dan penyediaan kebutuhan obat-obatan, bahan baku, dan suku cadang. Sedangkan analisis lingkungan internal digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan praktik untuk mengembangkan diri di masa depan, setelah melihat tingkat pertumbuhan yang telah dicapainya. Pemetaan lingkungan eksternal dan internal tersebut dapat menunjukkan seberapa besar kekuatan yang merupakan peluang dan juga kelemahan yang akan mengancam perkembangan praktik. Apa saja perbedaan dari studi kelayakan dan analisis lingkungan usaha? Pada studi kelayakan, lebih menekankan pada aspek kelayakan secara ekonomi dan sosial, di mana hasil penilaiannya digunakan untuk melihat apakah usaha tersebut layak digunakan. Sedangkan pada analisis lingkungan usaha, setelah suatu usaha dipastikan dapat diwujudkan dan dianggap layak secara sosial ekonomis, pelaksanaan dan penilaian analisis lingkungan usaha digunakan untuk memposisikan di mana letak praktik tersebut. Materi kedua akan dijelaskan oleh Devi Indah Kurnia yang akan menjelaskan tentang lingkungan mikro, lingkungan makro, dan langkah-langkah memulai usaha. Baiklah, saya Devi Indah Kurnia akan melanjutkan presentasi tentang analisis lingkungan usaha. Sebelum kita memulai usaha, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan survei terhadap lingkungan usaha di mana kita akan memulai usaha. Lingkungan apa sajakah itu? Yang pertama yaitu lingkungan mikro. Apa saja itu lingkungan mikro? Yang pertama yaitu tingkat persaingan. Kita harus melakukan survei terhadap tingkat persaingan usaha yang akan kita lakukan. Seberapa banyak orang telah membuat atau melaksanakan usaha yang sama dengan kita. Nah, kita lihat
apa manfaat yang mereka tawarkan, kemudian apa kualitas dan ciri khas dari produk yang mereka tawarkan, dan harga yang mereka tawarkan, sehingga kita dapat menyusun strategi bagaimana produk kita dapat bersaing di lapangan. Kemudian lingkungan mikro yang kedua yaitu lokasi yang strategis. Dalam memulai usaha, tentunya kita harus menentukan lokasi mana yang strategis dengan usaha yang akan kita jalankan. Contohnya, apabila kita ingin menjual pot bunga, kita harus memilih lokasi yang strategis, di mana lokasi itu misalnya banyak penjual bunganya. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen ini juga perlu kita perhatikan. Sebisa mungkin jenis usaha yang kita tawarkan memiliki banyak peminat dan daya beli yang tinggi. Nah, jika usaha yang kita jalankan itu baik, tetapi minat konsumennya sedikit, maka semuanya tentu saja akan sia-sia. Kemudian lingkungan mikro yang keempat yaitu pemasok dan publik masyarakat. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana pemasok di daerah kita. Apakah tersedia pemasok yang sesuai dengan kebutuhan usaha kita. Kemudian yang perlu kita survei selanjutnya yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro ini adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan. Dan lingkungan makro itu terdiri dari yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian di mana suatu perusahaan akan atau sedang berkompetisi. Indikator dari kesehatan perekonomian suatu negara antara lain adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga, defisit atau surplus perdagangan, tingkat tabungan pribadi dan bisnis, serta produk domestik bruto. Lingkungan makro yang kedua yaitu faktor sosial, mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan mana orang itu beroperasi. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Perubahan dalam teknologi dapat membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produknya dengan lebih efisien. Kemudian lingkungan makro yang keempat adalah faktor politik hukum. Komponen politik atau hukum dalam suatu periode waktu tertentu akan menentukan operasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, lingkungan makro yang perlu diperhatikan adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya ini merujuk pada karakteristik demografi serta perilaku, sikap, dan norma-norma umum dari penduduk dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya, ada langkah-langkah kita dalam memulai usaha. Langkah-langkah itu apa saja? Nah, di sini kami mengutip buku Memulai Usaha Baru oleh Oki Trinandamias. Nah, apa saja langkah-langkah itu? Yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang bisnis. Nah, jika kita ingin memulai suatu usaha, maka tentu saja kita harus memiliki pengetahuan apa saja sih bisnis itu sebenarnya dan bagaimana cara kita menjalankan bisnis tersebut. Nah, informasi atau pengetahuan-pengetahuan ini bisa kita dapatkan dari berbagai media, contohnya internet, media massa, atau seminar-seminar tentang bisnis dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pengetahuan tersebut, kita dapat meningkatkan semangat kita dan meningkatkan keberanian kita untuk memulai sebuah usaha.
Dan langkah yang selanjutnya adalah memulai bisnis dari yang lebih kecil. Kenapa kita harus memulai dari yang lebih kecil? Karena bisa saja sebenarnya kita memulai dari yang lebih besar, tapi dari yang lebih besar ini, dari bisnis yang lebih besar ini tantangannya juga akan lebih besar. Tapi jika kita memulai bisnis dari skala yang lebih kecil, tantangannya tidak sebesar saat kita memulai usaha menengah ke atas. Nah, dari skala kecil ini, tantangan-tantangan yang kita lewati pasti akan bertahap, dan tantangan-tantangan ini harus kita jadikan sebagai pelajaran dan evaluasi diri untuk meraih mimpi kita, memiliki usaha yang lebih besar. Selanjutnya, langkah yang ketiga dalam memulai usaha itu adalah bergaul dengan pengusaha. Kita harus berkenalan dengan pengusaha-pengusaha, baik itu pengusaha di sekitar kita atau pengusaha lain dan sebagainya. Karena kenapa kita harus bergaul dengan pengusaha? Karena mereka itu telah dulu menjalankan usahanya dari kita, sehingga pengalaman mereka lebih banyak, job dan jam terbangnya lebih banyak dari kita, sehingga mereka bisa kita jadikan sebagai mentor dalam melaksanakan atau dalam merencanakan usaha kita. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Materi berikutnya tentang analisis peluang usaha yang akan dijelaskan oleh Sri Devi Pramestu. Yang pertama, berdasarkan jenis produk atau jasa. Yang kedua, peluang usaha yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, analisis produk yang dipertimbangkan. Kenalkan, nama saya Sri Devi Pramestu. Saya akan melanjutkan materi mengenai analisis peluang usaha, di mana analisis peluang usaha ini dibedakan berdasarkan jenis produk atau jasanya. Yang pertama yaitu minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa, atau bidang lainnya. Yang kedua yaitu modal. Apakah sudah tersedia modal awal, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. Yang ketiga yaitu relasi. Apakah ada keluarga atau teman yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. Selanjutnya, kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha yang akan kita tekuni. Dan yang selanjutnya itu kemampuan bertahan dan memenangkan persaingan. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas peluang usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu jasa servis, di mana banyak orang yang ingin mengikuti perkembangan teknologi, sehingga banyak sekali dijumpai alat canggih seperti mesin cuci, vacuum cleaner, dan lainnya. Yang kedua yaitu jasa hiburan, untuk mengurangi ketegangan pikiran karena kesibukan pekerjaan, contohnya bioskop, karaoke. Nah, yang selanjutnya itu jasa transportasi, contohnya menyediakan angkutan antar jemput. Nah, untuk selanjutnya yaitu jasa kesehatan, contohnya memberikan sarana kebugaran kesehatan. Dan yang terakhir yaitu untuk peluang usaha yang dibutuhkan masyarakat lainnya, yaitu contohnya seperti jasa penitipan anak, tenaga kebersihan, penulis, pengetik, karya tulis ilmiah lainnya. Nah, selanjutnya untuk menganalisis suatu produk, kita harus mempertimbangkan yang pertama yaitu produk mudah dalam pemakaian, yang kedua yaitu produk efisien dalam penggunaan, yang ketiga yaitu kualitas produk terjamin, yang keempat yaitu hemat dalam pemakaian, yang kelima yaitu adanya jaminan keamanan dalam pemakaian produk tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tanya Lutfiwanda mengenai menganalisis peluang usaha dengan menggunakan analisis SWOT, menganalisis peluang usaha di bidang jasa, gagasan analisis terhadap produk yang dianggap paling penting, dan klasifikasi jenis produk. Baiklah, saya Tanya Lutfiwanda akan coba melanjutkan materi kelompok kami yang itu selanjutnya adalah menganalisis peluang usaha dengan analisis SWOT. Yang mana SWOT itu kepanjangannya adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat.
Strength di sini adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Nah, yang kedua itu adalah weakness, yang mana weakness ini adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha kita. Yang ketiga itu ada opportunity, yang mana opportunity ini adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang terakhir itu adalah threat, yang mana threat ini adalah ancaman apa saja yang terjadi pada saat kita berusaha. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah menganalisis peluang usaha di bidang jasa. Yang mana yang kita tahu jasa ini adalah hasil dari kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud tertentu dan tidak mempunyai sifat-sifat fisik. Dan tidak mempunyai sifat-sifat fisik tertentu pula, serta tidak terdapat tenggang waktu antara diproduksinya dan dikonsumsinya. Lalu, jenis usaha jasa yang perlu kita analisis itu adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau penjualan jasa. Misalnya, perbankan, konsultan, biro usaha, pariwisata, penginapan, perbengkelan, pengangkutan, pergudangan, praktik dokter, restoran, salon kecantikan, dan banyak lainnya. Lalu, yang perlu kita pertimbangkan dan perhatikan dalam menganalisis peluang usaha bidang jasa itu adalah yang pertama pengetahuan tentang selera dan minat calon konsumen dan jumlah pesaingnya. Yang kedua itu adalah mengetahui bidang jasa apa yang laku atau diminati konsumen. Nah, yang terakhir itu adalah menjaga hubungan yang serasi dan harmoni dengan penyuplai agar suplai barang lancar dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu adalah gagasan analisis terhadap produk yang dianggap paling penting. Yang pertama terdapat 4 poin. Yang pertama itu adalah potensi terhadap permintaan produk. Yang kedua, jumlah penjualan produk. Yang ketiga, jumlah pemasaran produk. Dan yang keempat, kemampuan produk yang mendatangkan laba. Nah, selanjutnya, di sini terdapat klasifikasi dari jenis produk tersebut. Yang pertama itu adalah produk primer atau produk pokok. Yang mana produk primer ini bergerak di bidang produksi dan penjualan produk kebutuhan pokok masyarakat yang sering disebut kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Nah, contoh dari produk primer ini adalah usaha toko beras, minimarket, agen LPG, agen minuman galon, agen pulsa, dan banyak lainnya. Nah, yang kedua itu adalah produk sekunder, yang mana usaha perdagangan produk sekunder bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang juga merupakan kebutuhan walaupun bukan pokok. Nah, walaupun intensitas pembelian bagi usaha perdagangan konveksi tidak terlalu tinggi dibanding bahan pokok, namun keuntungan cukup menjanjikan. Nah, yang ketiga itu adalah produk tersier atau produk mewah. Nah, usaha perdagangan produk tersier bergerak di bidang produksi dan penjualan produk yang kebutuhannya demi kepuasan pembelinya. Nah, biasanya produk yang diproduksi merupakan kebutuhan pemuas untuk konsumennya. Contohnya seperti jual beli mobil, lukisan, perhiasan, mainan, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Aisyah Hamid tentang tujuan diadakan analisis terhadap jenis produk, hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha, faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha, dan penyebab gagalnya usaha pelaku bisnis. Baiklah, saya Aisyah Hamid dari jurusan Biologi ini melanjutkan materi dari materi sebelumnya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi mengenai tujuan diadakannya analisis terhadap jenis produk. Baiklah, adapun tujuan dari diadakannya analisis terhadap jenis produk ini yang pertama yaitu memenuhi keinginan dan minat konsumen terhadap kebutuhan jenis produk. Jadi kita selaku pelaku bisnis itu kita harus berpandai-pandai dalam memenuhi keinginan dan juga minat dari konsumen, karena bagaimanapun konsumen merupakan target yang harus kita capai dan kita harus pandai dalam menyesuaikan dengan kebutuhan jenis kita dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memenangkan persaingan dalam pengembangan usaha. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa bersaing dengan usaha-usaha lainnya, karena bagaimanapun usaha yang kita miliki itu bukan hanya kita, tapi akan ada usaha-usaha lain yang akan
akan bersaing dengan usaha kita, sehingga kita harus bisa memenangkan persaingan itu dalam hal pengembangan usahanya. Nah, di sini kita harus berpandai-pandai juga dalam mengembangkan usaha kita, bagaimana nantinya usaha kita bisa berkembang dengan baik dan bisa diminati oleh para konsumen. Kemudian yang ketiga, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Nah, di sini kita harus meningkatkan pemberdayaan segala sumber-sumber, baik itu sumber produksi maupun sumber daya manusianya. Yang mana untuk sumber daya manusia kita harus bisa mengelola SDM yang ada dan kita harus bisa memilah-milah sumber-sumber produksi yang ada. Kemudian yang terakhir, kita harus pandai dalam mencegah kebosanan konsumen atau pembeli dan juga pelanggan terhadap jenis produk. Nah, jadi kita harus memiliki sifat kreatif dan inovatif. Jadi produk yang kita hasilkan tidak hanya monoton itu ke itu saja, tapi kita harus bisa untuk mengembangkan produk-produk baru dan juga produk yang lebih baik ke depannya. Sehingga para konsumen maupun pembeli dan pelanggan itu akan semakin tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Oke, berikutnya materi mengenai hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha. Nah, yang pertama itu kita harus bisa membuat produk jasa yang berkualitas, bermanfaat, dan laku terjual sesuai dengan daya beli konsumen. Mungkin sama seperti yang slide sebelumnya, jadi kita harus bisa untuk menciptakan suatu produk yang memiliki kualitas yang baik, bermanfaat bagi para konsumen, yang mana nantinya kita bisa menyesuaikan dengan konsumen baik yang dari kelas bawah, menengah, maupun menengah ke atas. Dan juga kita harus bisa mengusahakan atau mengupayakan produk kita terjual di pasaran dengan daya beli konsumen. Kemudian membuat atau mendesain produk atau jasa dengan bahan baru atau kombinasi yang diminati sesuai dengan daya beli konsumen. Nah, mungkin sama juga seperti sebelumnya, kita harus kreatif dan inovatif itu dalam hal mendesain produk atau jasa kita. Itu dengan bahan baru dan juga kombinasi-kombinasi yang unik dan menarik sehingga akan menarik minat para konsumen untuk membelinya. Kemudian yang ketiga, membuat produk atau jasa lebih cepat, lebih berfaedah, lebih murah dan juga sesuai dengan daya belinya. Nah, di sini kita mungkin sama juga dengan poin nomor 1. Jadi produk yang kita hasilkan itu sebaiknya itu lebih cepat dalam proses pembuatan maupun dalam pelayanannya, sehingga nanti konsumen tidak kecewa dan memiliki faedah yang baik. Dan juga kita harus pandai menyesuaikan dengan kantong masing-masing konsumen. Jika misalnya target kita adalah orang-orang menengah ke bawah, maka kita harus mengkondisikan dengan harga murah. Nah, sebaliknya jika kita ingin menargetkan kepada orang-orang di kelas atas, maka kita harus bisa mentargetkan harga sesuai dengan kantongnya juga. Kemudian memelihara dan memperbaiki sarana kerja, tempat kerja, dan peralatan kerja dan sebagainya. Nah, ini hal yang juga perlu kita harus perhatikan sekali, yaitu tentang kebersihan dan juga keamanan dari peralatan di tempat kerja atau di tempat yang kita kelola. Nah, jadi itu nanti juga akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Jika tempat kita bersih, nyaman, dan rapi, maka konsumen akan semakin betah untuk berbelanja di tempat kita. Kemudian, berikutnya yaitu kita membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan usaha. Nah, jadi ada beberapa faktor. Itu faktor apa saja? Yang pertama itu adanya perencanaan yang tepat dan matang dan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi kita harus bisa dalam mengatur strategi, mengatur rencana, apa saja target dan juga apa saja rencana-rencana yang baik, dan kita harus mematangkan rencana tersebut sehingga nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian adanya visi, misi, dan dedikasi yang tinggi dalam usaha. Nah, visi dan misi ini sangat penting karena visi itu nanti akan dibarengi dengan misi-misi, beberapa misi-misi yang mana nanti akan tercapailah tujuan dari kita berusaha tersebut. Dan tak kalah penting adalah kita harus memberikan dedikasi yang tinggi dengan sepenuh hati, dengan penuh loyalitas untuk berhasilnya usaha tersebut. Kemudian dengan adanya komitmen yang tinggi dalam berusaha. Nah, jadi kita harus berkomitmen dalam hati kita bahwa usaha ini memang kita sungguh-sungguh dan memang untuk kepentingan orang konsumen dan juga kepentingan dari perusahaan kita.
Kemudian adanya SDM atau sumber daya manusia yang andal dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, jadi kita harus pandai dalam mengelola SDM yang ada, yang mana itu nanti didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, itu sarana dan prasarananya itu akan terjaga dan selalu dirawat. Kemudian faktor berikutnya itu adanya manajemen usaha yang baik. Nah, dengan manajemen usaha yang baik ini, maka konsumen nanti akan terpuaskan. Kemudian adanya peningkatan permintaan barang dan jasa. Nah, jadi sebaiknya nanti usaha kita itu akan selalu ada peningkatan, baik dalam permintaan barang maupun jasa dari usaha kita. Kemudian adanya dana yang cukup. Nah, dana ini adalah faktor terpenting juga. Dengan adanya dana, maka usaha kita akan semakin maju. Namun, jika modal atau dana kurang, maka itu akan menyebabkan usaha kita menjadi drop. Nah, kemudian satu lagi itu adanya keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha. Tentu saja keterampilan dan juga pengalaman ini sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya keterampilan dan tanpa adanya pengalaman, maka kita tidak akan atau kesusahan dalam mengembangkan usaha ini. Kemudian yang terakhir adalah penyebab gagalnya usaha pelaku bisnis. Itu yang pertama adalah karena manajer yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Nah, jadi berkaitan dengan slide sebelumnya bahwa kita itu harus terampil dan memiliki pengalaman. Jika manajernya tidak baik dan tidak berkompeten, maka akan gagallah suatu usaha dari pelaku bisnis sendiri. Kemudian kurangnya perhatian dan kurang memberikan komitmen yang penuh kepada usahanya. Jadi mungkin bagi para pelaku bisnis ini, mereka hanya iseng-iseng saja, atau yang mungkin iseng-iseng berhadiah, atau mungkin coba-coba. Jadi sebaiknya jika kita ingin membuka usaha, maka itu harus dibarengi dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dan loyalitas, yang mana ini bertujuan untuk suksesnya usaha kita nantinya. Kemudian lemahnya sistem kontrolnya. Jadi sistem kontrol ini adalah dasar dari usaha kita. Jika sistem kontrolnya itu hancur atau tidak terkendali dengan baik, maka usaha itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kemudian sama dengan yang tadi, kurangnya modal atau dana, maka akan menyebabkan usaha kita menjadi menurun. Ini bisa jadi juga karena pengelolaan dalam bidang keuangan itu tidak baik, jadi modalnya menjadi kurang, bahkan mungkin rugi. Kemudian kalah bersaing dengan usaha lain. Jadi ya seperti yang sebelumnya juga, jadi kita harus bisa memenangkan usaha kita dalam pasar, karena pasar itu sangat luas sekali, tidak hanya usaha kita yang ada di pasaran nanti, dan konsumen tidak hanya akan betah dengan usaha kita, jadi kita harus pandai mengembangkan inovasi dan kreasi untuk usaha kita, jadi konsumen nantinya akan selalu tertarik untuk selalu berbelanja di usaha kita, dan juga tertarik untuk selalu langganan dengan usaha kita. Jadi mungkin demikian materi untuk hari ini. Itu sama dengan yang tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai langkah-langkah dalam memulai usaha. Semoga video presentasi yang kami tampilkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.